Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam Ahad ini Masya Allah ya, kita sudah eh, bisa berjumpa dalam keadaan mudah-mudahan benar berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini orang-orang pilihan yang hadir di malam Ahad ini nih. Karena bagi sebagian orang tentu malam Ahad mungkin lebih enaknya jalan-jalan gitu ya. Tapi Masya Allah ya, kita hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak lupa selalu kita memohon kepada Allah eh, untuk selalu melimpahkan sholawat dan salam bagi Nabi kita, bagi Nabi Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita, bagi Nabi Rasulullah SAW, sehingga kita lanjut mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Tentu sekali lagi kita bersyukur karena tidak semua orang mampu menghadiri majelis ilmu. Tentu dengan nikmat iman dan Islam ini kita bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Dan ini eh, perdana ya, kita bisa berjumpa di malam hari dengan Ustaz Abang Saifullah Abu Bakar nih, yang biasanya kita di Ahad pagi kita bersama Ustaz Saifullah ngobrol soal hukum. Nah, ini malam minggu ini lain, kita ngobrolnya tentang Al-Quranul Karim. Tentu bukan semua obrolan, kita akan belajar banyak dari beliau tentang bagaimana eh, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan tentunya, karena dalam membaca Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran Waratil Quran tartila, harus dengan tartil. Dan apa itu makna tartil? Tentunya ada pembukaan karena namanya kulefa ya, Quran Learning for Adults. Dan kita kalau kata saudara Rasulullah, kita tidak ada usia, eh, kapanpun harus tetap punya semangat untuk belajar Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz Khalis sehat ya. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi di malam hari ini kita akan sama-sama mendapat inspirasi dari Ustaz Saifullah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan sesuai dengan tajwidnya. Dan nanti teknisnya bagaimana nih juga saya belum belum tahu nih, bagaimana nanti sambil jalan aja kita ngobrol ya. Kalau biasanya dengan tuan guru dalam tadarus Quran masing-masing ada apa namanya yang membaca gitu kan ya. Kemudian di review sama tuan guru gitu kan. Kalau di dalam kajian Iqra'ul Quran bersama guru kita Ustadz Dodi Al-Jambari itu malah tidak hanya membaca tapi juga ada makna terjemahnya, kemudian eh, apa namanya pemahaman terhadap ayat yang disajikan dalam kajian tersebut. Dan di malam hari ini tentu mudah-mudahan bisa lebih menambah ya hasanah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah sambil menunggu nih jamaah berdatang, insya Allah orang-orang yang terpilih insya Allah ya hadir di malam Ahad bersama Al-Quranul Karim. Kita akan mengisi malam minggu dan mudah-mudahan malam yang penuh dengan keberkahan. Baik, saya persilakan kepada Saifullah Abu Bakar. Tafadhol masykur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Yang saya banggakan teman-teman
MKI semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ada bapak-bapaknya juga, ada ibu-ibunya juga. Mohon maaf, ini pertama kali kita bertemu di malam hari nih. Kalau biasanya di Ahad pagi, ini kita bertemu di malam hari. Malam minggu, Malam malam minggu lagi. malam Ahad, Malam malam Ahad. Ahad. Iya, siap. malam Ahad. Oke. Malam ini ada 8 orang yang bergabung di Kuleva. Sebelum kita masuk malam ini, insya Allah kita hanya preview aja ya, pengenalan aja. Apa sih itu Kuleva? Jadi begini, Ustadz Kholis, waktu di MNC, ceritanya di MNC itu ada beberapa teman ngomong, Bang, ajarin kita apa Bang, baca Quran, begitu ceritanya Ustadz Kholis. Iya. Gara-gara saya kan di MNC kan jadi merebut tuh Ustadz Kholis. Di masjid tukang azan, begitu ibu-ibu sekalian. Di MNC di Bimantara saya jadi tukang azan gitu. Alhamdulillah masih dipakai lah gitu, masih bisa dipakai suaranya. Nah setelah itu kemudian ada beberapa teman nih, ada pimret, ada manajer, ada beberapa orang yang pengen belajar ngaji gitu. Lalu saya mikir gini, ya Allah, kalau saya nggak terima, tidak mengiyakan gitu, saya khawatir menjadi salah satu orang yang menyembunyikan ilmu gitu. Walaupun sedikit yang ilmu yang saya punya, saya khawatir jadi orang tersebut begitu. Jadi orang yang tidak mau berbagi ilmu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya terima tuh tawaran dari beberapa teman kita, beberapa teman wartawan di MNC, di RCTI, iNews, dan Global waktu itu ya. Nah, ini kan yang ngaji itu bukan anak-anak remaja, bukan anak kecil, bukan anak remaja, begitu. Ini orang-orang dewasa, dan bahkan atasan saya lagi, ada pimret begitu yang ngaji. Gimana caranya ya? Saya bisa ngajarin mereka dengan cara yang mindsetnya sudah mindset kita nih orang-orang dewasa. Akhirnya saya mempersiapkan membaca beberapa metode yang selama ini memang kita pelajari gitu ya. Kalau belakangan kan, kalau dulu kita belajar zaman Ustadz Kholis, kita masih kecil kan pakainya Baghdadi ya Ustadz Kholis. Yang di depannya tuh alif ba ta tar a i u ba babi bu gitu kan, an in itu kan, itu dikenalnya kan metodenya Baghdadi tuh, Baghdadi yang ada ainakum, inakum, unakum, aunakum. Nah, masih ada yang pernah nyoba itu, pernah ngerasain itu yang begitu? Iya, itu saya Iya. waktu belajar di pertama itu. Iya, betul. Itu kan metode Baghdadi itu ya, yang Allah, Bala, Talla, Salla, Jalla, Halla, Kholla, begitu ya. Dalla, Zalla, sampai seterusnya. Ntar ada Aina, Baina, Taina, begitu kan. Semua itu. Terus ada lagi metode lagi yang dari dalam negeri, ada Iqra gitu, kayak Asad Umam gitu kan. Terus sebelum itu justru malah ada metode Kiroati, ada Yanbu'a, banyak sekali metode pembelajaran Al-Quran yang kita kenal di Indonesia. Namun kemudian kalau ini bapak-bapak teman saya di MNC TV ceritanya nih, saya sodorin nih metode itu tuh, misalkan katakanlah Kiroati, kayaknya kepuyengan tuh bapak teman-teman saya. Kepuyengannya apa? Aduh, kita baca dari awal lagi begitu kan. Nah, akhirnya saya coba deh bikin Kuleva, Quran Learning for Adult ini. Saya ambil metode itu, kita rangkum menjadi sebuah teknik pembelajaran dengan cara visual, Ustadz Kholis. Visualnya begini,
kita ngomongin ada beberapa misalkan ngomongin makharijul huruf. Ya, semuanya ada gambarnya. Kita langsung jelasin begitu. Terus ngomongin izhar, hurufnya apa aja sih, adanya di mana, seperti itu. Nah, nanti itu akan kita bahas semuanya melalui gambar-gambar yang ada. Sehingga di akhir nanti ada tatbik, begitu kan. Apa namanya? Praktek membaca sesuai dengan tajwid yang kita pelajari, seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa malam hari ini ada beberapa kurikulum yang akan saya sampaikan. Sebentar, saya share screen dulu izin ya. Oke. Yang saya follow udah masuk ya? Ya, sebentar. Share screen, share screen. Bapak, Ibu, semuanya di sini semuanya sudah tahu huruf hijaiyah pastinya kan? Udah, ya. Alhamdulillah sudah. Masalah tahu. Masya Allah. Khair, khair, khair. Masya Allah. Siap, siap. Alhamdulillah. Nah, oke. Masuk ya. Sah. Belum masuk ya? Belum. Hmm, Saya pull out. Muter-muter. Masih muter-muter. Muter-muter Nah. masih. Nah, itu pengantin tuh. Ya, abang pengantin. Oke, kita lanjut aja ya. Ya. Biar untung nggak ada ini apa namanya, nggak ada Ustadz Dodi. Kalau Ustadz Dodi dikatain lagi nanti. Masya Allah. Nah, nanti dalam kulefa itu kita akan menjalani 8 level, Ustaz Khalis, Bapak Ibu sekalian. Level yang pertama mesti kita ikutin juga, meskipun Bapak Ibu mungkin sudah banyak belajar tentang makharijul huruf. Biar nanti di apa namanya, di waktu bersama Ustadz Tuan Guru gitu, tatbiknya tuh di level ke-8 udah makin lancar gitu, enak tuh. Nah, level pertama kita membahas makharijul huruf. Kemudian lanjut lagi ke level kedua. Ini sudah pada mengerti kan ya? Sudah pernah belajar gitu, Bapak Ibu sekalian? Ya, masih belum gitu ini Tuan Ustadz. Ulang aja lagi, ulang. Iya, iya. Di sini kita tetap akan melewati level pertama, meskipun nanti Bapak Ibu sekalian sudah paham gitu tentang makharijul huruf. Cuma dalam kulefa ini saya akan bahasnya melalui visual tuh, langsung lewat gambar-gambar di mana sih letaknya Ali, Hamzah gitu kan, di mana sih letaknya Ba sampai Ya gitu, supaya kita tahu tuh, tidak kemudian cuma oh dia ada di tenggorokan, oh dia ada di sini, oh dia ada di sini. Nah, ini kita langsung dilihat ada visualnya, dan kemudian nanti kita langsung praktekkan tuh. Makanya nanti dalam kajian ini saya berharap kita sama-sama open kamera ya. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Dan supaya kita sama-sama apa namanya bisa merapihkan bacaan kita. Yang kedua, pembahasan tentang sifatul huruf. Sifatul huruf sudah pernah belajar juga, Bapak Ibu? Sudah sedikit. Ya, baik. Jadi level kedua itu nanti kita belajar sifatul huruf, dan selanjutnya ada level ketiga, pembahasan mengenai hukum nun mati atau tanwin. Mulai dari izhar, idgham bil gunna, idgham bila gunna, ikhfa gitu kan. Dan lain-lainnya seperti itu. Lalu ada level keempat, pembahasan hukum mati nih.
hukum mim mati, bukan hukum mati, maaf tuh. Hukum mim mati ya, hukum Ya. mati. Mentang-mentang orang hukum. Hukum mim mati ya, ini hukum mim mati. Maaf. Nah, kemudian yang kelima ada pembahasan mat. Mat tobi'i, mat arid sukun, mat lain gitu kan. Semuanya nanti kita bahas. Kemudian di level ke-6 kita membahas mengenal tanda-tanda dalam mushaf. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan melihat di mushaf itu kan banyak tanda-tanda. Ya. Banyak tanda, kayak misalkan ada tanda-tanda wakaf misalkan kan. Ada pola, ada sola, ada lam alif, ada mim. Terus ada tanda-tanda juga misalkan kalau beberapa mushaf itu banyak. Nanti kita akan coba Bapak Ibu mulai dari mushaf yang cetakan Indonesia aja dulu. Setelah itu nanti kita akan belajar mushaf Madinah gitu ya. Yang biasa kalau Bapak Ibu sekalian umroh gitu atau haji, kan pengen tuh, kayaknya pengen banget nih baca Al-Quran dengan memegang mushaf yang ada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu. Pas dibuka, aduh, ini kok wawunya nggak ada tanda matinya gitu kan, nggak ada tanda sukunnya, ini gimana cara bacanya? Nah itu nanti akan kita pelajari. Karena beberapa mushaf itu tanda-tandanya ada yang berbeda-beda seperti itu ya. Nah, lalu level ke-7 ada pembahasan Gharibul Quran. Di sini ada yang sudah paham Gharibul Quran itu apa? Udah? Belum. 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 Udah. Ya, Tenadia. Gharibul Quran apa? Tenadia. Istilah yang merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Ya, gharib itu sesuatu yang tidak biasa ya, yang asing. Lafaz-lafaz yang sulit kan ya? Ya, betul. Lafaz-lafaz yang asing, yang tidak biasa lah. Kayak misalkan ada imalah, tahu imalah kan ya? Imalah. Pernah dengar Ustadz. Nah, imalah itu Kata ya. imalah itu ada bacaan Bismillahi, terus majreha apa majroha tuh? Majreha. Majreha. Dan Nah, majroha ke majreha kan ya? iya, dari Surat. majroha hurufnya fathah ya, terus dibacanya Iya. majreha. Iya. Nah itu nanti kita akan mengenal itu, kita membahas banyak nih dalam Al-Quran tuh gharib-gharib Al-Quran, banyak banget. Kenapa kemudian di beberapa imam gitu, di beberapa imam kan ada imam hafiz, banyak imam lah ya, bacaannya seolah-olah kok beda-beda nih, kayak misalkan wadduha gitu, itu kan diimalahin tuh semuanya, jadinya wadduha wallaili idza saja gitu kan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu kan. Nah itu kan jadi diimalahin tuh, ada imalah semua kalau mereka, beberapa imam tertentu. Nanti kita akan bahas itu juga, insya Allah. Lalu yang level ke-8 itu tatbiqul Quran. Apa sih tatbiq? Kita mulai praktek nih. Dari level pertama, kita sudah mengerti sifatul hurufnya, kita tahu hukum nun matinya hafal di luar kepala gitu. Dan kalau sekarang alhamdulillah ya, di Quran ini sudah banyak apa namanya, sudah ada penanda-penanda ini idgham loh, ini izhar loh gitu kan, banyak ya. Jadi insya Allah memudahkan. Namun kemudian memang kita tidak hanya sekedar tahu, tapi bagaimana sih cara bacanya sebenarnya? Idgham itu cara bacanya seperti apa? Ikhfa itu bacanya seperti apa gitu kan. Nah, itu insya Allah akan kita pelajari di Hulefa ini, Quran Learning for Adult. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan pernah kita berhenti belajar ilmu Quran tuh. Baca Al-Quran tuh jangan pernah berhenti. Tadarus terus, tapi menggali bacaan kita itu harus terus tuh. Harus terus kita tingkatkan. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara-suara kamu. Nah, gimana caranya? Kita belajarin tajwid, kita belajarin ilmu-ilmu Al-Quran supaya
tartil yang disuruh oleh Allah itu benar-benar tartilnya semua tuh. Kita hukum-hukumnya kita tahu dan kita sempurnakan hak-haknya gitu kan. Dan kemudian setelah itu eh, apa kita pun bisa setelah sudah tatbik nih, kita bisa tuh masuk ke dalam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu dialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti saya memohon ke semua peserta semuanya gitu kan, untuk sama-sama sebelum memulai ya. Kalau hari ini kan kita ngomongin bahas kurikulum dulu nih. Kita belum masuk ke pembahasan makhorijul huruf dan semuanya. Saya berharap sih nanti eh, di Kuleva ini benar-benar kita ngikutin step by step gitu. Supaya ketika masuk ke level ke-8 tatbikul Quran, praktek baca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan tajwidnya, itu benar-benar targetnya itu tercapai seperti itu. Nah, ada yang ingin saya mohon juga. Nah, ini terkait sebelum belajar nanti kita akan baca Al-Fatihah biasa, dan ini menjadi apa ya? Menjadi salah satu klasikal di awal belajar dulu. Dari zaman saya kecil, kayaknya kalau ada ini jadi enak banget gitu. Bapak Ibu pernah biasa lah ya kalau membaca doa ya kita biasa sendiri. Tapi saya ingin kita nanti baca bersama-sama. Boleh malam ini kita baca bareng-bareng, boleh? Untuk doa yang nanti akan kita praktikkan sebelum belajar Boleh, dari Ustaz Ustaz. Fonis ke kita. Boleh ya? Iya, Boleh ya? Oke, begini ya. siap. Nanti ikutin saya gini. Allahumma ftah alaina. Coba, ayo. Allahumma ftah alaina Hikmataka wansyur alaina. hikmataka wanshur alaina Min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Nah, Allahumma ftah alaina, ya Allah, bukakanlah atas kami hikmatmu, wansyur alaina, dan taburilah dan berikanlah gitu atas kami, alaina atas kami, min khaza ini, dari segala hazanah rahmatika, rahmatmu, hazanah rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu artinya ya. Nah, nanti sebelum memulai di klasikal awal, Ustadz Kholis memberikan kesempatan ke saya, kita baca Al-Fatihah dan sama-sama kita baca ini 3 kali. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Gitu ya. Nanti kita baca kayak pengajian ibu-ibu di majelis taklim, rame-rame kan enak tuh. Seperti itu. Baik, Ustaz Kholis, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kiranya ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai kurikulum kita di Kuleva yang insya Allah akan ada setiap malam Ahad ya Ustaz Kholis, insya Allah. Ya. Ya, saya Alhamdulillah. kembali ke Ustaz Kholis. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini mudah-mudahan tadi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang terbaik itu man ta'allama al-Quran wa 'allamah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita niatkan dengan menguasai kurikulum ini atau metode ini, bisa jadi mungkin kita menjadi orang-orang yang menebarkan Kuleva ini, ya. Insya Allah. Bukan hanya tegak. Mungkin kalau membaca Al-Quran, insya Allah sudah pada bisa gitu ya.
membaca Al-Quran, tapi tentu metodologi ini yang kadang-kadang memang belum tentu ya menguasainya. Dan saya, walaupun sudah bisa baca Quran, soal metodologi kan macam-macam ya. Dan dengan metodologi inilah mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan ternyata kalau cocok ternyata ketika kita ngajarin mungkin tetangga kita, anak kita, kerabat kita dengan cara metode ini mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk Ustaz Saifullah dan juga untuk kita semua ya dengan menebarkan Amin. ilmu atau metodologi kulefa ini karena dimulai dengan sangat luar biasa dari mulai makharajil huruf dan ini tidak semua nih saya lihat anak saya yang sedang yang dulu ya menyelesaikan kiroati itu dari kan kiroati jelas juga sangat ketat juga ya dari soal makharajil huruf ini teori makharijul hurufnya itu malah diakhirkan baru dapat. Jadi lebih ke praktek dulu, namanya juga anak-anak gitu ya. Mungkin kalau teori terlalu pusing ya. Kalau anak-anak mungkin beda karena ini metodenya for adult untuk orang dewasa jadi berbeda. Kalau untuk anak-anak kan mungkin dibiasakan dengan pelapalan-pelapalan, kemudian baru teorinya setelah selesai qiraat itu baru ada kelas khusus namanya makharijul huruf. Tapi ini terbalik karena ini mungkin orang dewasa justru makhrajul huruf yang dimulai sebagai pembuka untuk bisa membuka hasanah kita, pemahaman kita terhadap bacaan yang tertil. Insya Allah ya. Silakan jamaah kita sharing dulu sebelum nanti di pekan depan insya Allah kita akan mulai membahas dari mulai makhrajul huruf, kemudian sifat huruf. Nah ini semuanya mungkin kalau ditanya soal sifat huruf belum tentu paham Ustaz, walaupun sudah bisa baca ya. Karena ini secara teoritis penting juga kita memahami apa itu sifatul huruf, bagaimana posisi ketika membaca ha, kho itu kan ya, posisi apa namanya tenggorokan itu bagaimana. Ini ternyata ada gambar-gambar yang nanti insya Allah akan disajikan oleh Ustaz Saifullah. Insya Allah. Silakan ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman. Afwan Ustadz. Iya silakan Bunda Yani. Ustadz Afwan tadi slide yang doa tadi tolong dibuka lagi boleh mau di screenshot untuk dihafal. Oh iya. Oh, nanti saya kirim di grup aja ya. Oh baik 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 Ya. baik. Baik. Mungkin Terima kasih. nggak apa-apa Terima Ustaz, kasih. sekarang aja di screenshot. Ini Oh, boleh, kayaknya boleh, boleh. kalau Oh, boleh. Kuleva mungkin biar tidak terlalu numpuk karena pengennya intensif. Memang yang ingin bersedia aja untuk ngikuti mungkin ya nanti kita akan coba di-share kalaupun nanti materinya di-share secara pribadi aja yang ingin memilikinya dan mudah-mudahan ini karena motivasinya pengen apa jadi sama-sama jadi duta ya, duta Kuleva yang bisa mengajarkan orang lain gitu ya, bukan hanya kita tahu sendiri tapi juga mengajarkan orang lain. Niatnya begitu aja Ustaz ya. Ya, Nanti Bunda Yani bisa juga ngajarin tuh di Hong Kong itu kan dengan metode Kuleva mungkin karena teman-temannya kan kebanyakan mungkin sudah bisa baca Quran walaupun mungkin masih belum sempurna tapi dengan kita mempelajari tadi dengan metode Kuleva ini mudah-mudahan malah lebih baik. Silakan saya di open lagi itu nanti mungkin bisa di ya. screenshot. Saya ini di apa namanya di chatnya Zoom aja. Nah, boleh boleh. Silakan nanti di-download ya Bu Yani, saya di-share nanti di chat oleh Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. baik. Oke. Bun Teh Nadia ada yang ingin tanyakan atau mungkin karena dari awal tadi sudah nanya nih Bunda Nadia ini kira-kira metodenya gimana nih karena mungkin kita belajar tadabbur dari Tuan Guru dari juga Udeng ini apa yang membedakan. Nah ini ada yang ingin diperjelas lagi Teh Nadia? Iya cukup udah tadi dijabarkan jadi udah kebayang sih. Udah kebayang ya. Nggak tahu ntar gimana sistemnya nanti satu-satu baca terus ditanya ini hukumnya apa gitu atau gimana tuh Kita Ustadz? pemahaman teoritis dulu ya, Ustaz ya. Jadi gini, di waktu 1 jam itu tetap selain misalkan di level pertama kita ngomongin makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu kan kalau di Al-Quran memang yang terbaik adalah talaki ya. Talaki itu kalau guru laki-laki sama murid laki-laki seharusnya sih seperti itu. Kalau di Al-Quran itu lebih baik seperti itu. Nanti karena kita sudah mafhum lah ya,
di setiap majelis-majelis itu kebanyakan memang yang rajin tuh emak-emak gitu. Makanya aduh ya Ustaz gitu. Tapi Bismillah kita mohon pada Allah ini kita kita minta yang terbaik lah. Nanti untuk makhorijul huruf misalkan, nanti saya akan melihat men-share gambarnya gitu. Ini loh huruf hamzah di sini caranya nanti akan saya sampaikan cara pelafalannya seperti itu. Nanti saya minta Bapak atau Ibu peserta yang ingin eh, apa namanya mengucapkan supaya tidak kemudian salah gitu makharijul huruf benar nggak keluarnya karena Oke. yang sering ini nih yang sering apa namanya lupa atau eh, kelewat atau bagaimana ya huruf ain kebanyakan orang ada bukan kebanyakannya ada beberapa orang lah yang mengatakan huruf ain itu adanya di hidung betul ya Ain, padahal huruf ain itu adanya di mana. ain, tenggorokan. Iya, huruf ain di tenggorokan. Tapi ada beberapa yang tuh seolah-olah di hidung. Alamin. Padahal kalau kita misalkan Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tapi kalau kita pencet pas ngomong alamin A-nya hilang gitu berarti A-nya ada di hidung nih, salah. Harusnya A-nya ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu aman. Kalau ditutup Alhamdulillahirabbil nah itu di hidung salah gitu ya. Nanti akan kita coba kami akan sampaikan yang mana sih yang benar, yang mana yang harus ditinggalkan seperti itu. Cara-cara baca. Seperti itu Bunda Nadia. Insya Allah nanti kita akan praktek juga mengenai itu. Ya. Dan di 10 menit terakhir kita sekaligus ingin eh, kasih apa namanya praktek di beberapa ayat pendek gitu terkait dengan pembelajaran kita seperti itu. Kita akan jabarkan ini huruf ini makhorijul hurufnya di sini 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 segala macam. Kayak gitu, Bunda Nadia. Iya. Jadi bagusnya memang masing-masing akan mempraktekkan gitu ya. Jadi dalam 1 jam pelatihan ini makanya modelnya pelatihan. Jadi melatih kita untuk makin sering mempraktekkan eh, tajwid ya, apa namanya bacaan-bacaan yang tartil tadi dengan tadi mengikuti kaidah-kaidah dan masing-masing tidak membaca full 1 ayat tapi hanya tadi Ya, disebutkan ya, sesuai dengan temanya misalkan tadi membahas tentang ain berarti kita akan coba mengacak di beberapa ayat coba dibacakan nanti akan dievaluasi gitu saja ya. ya betul, betul. Seperti itu. Oke. Tidak tidak satu ayat dibaca full nanti didengarkan itu nanti bagiannya tuan guru aja. Satu ayat full tadarus nanti tuan guru aja. Nanti kalau pembahasan tentang pembelajaran lain biar Ustaz Rudi. Kalau pembahasan tentang tafsir biar Ustaz Khairul Alam seperti itu. Saya yang dasar aja, bisanya yang dasar aja. Khusus membaca dari awal aja gitu. Kalau yang meningkat biar tuan guru dan yang lain-lain lah. Ya, ya, sudah jelas ya. Silakan ada yang lain barangkali yang ingin bertanya tentang bagaimana apa namanya metode atau praktik nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita. Sekali lagi diingatkan kita adalah orang-orang yang terbaik karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia orang yang belajar Al-Quran wa'allamah dan orang yang mengajarkannya. Orang man ta'allama Al-Quran wa'allamah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ini termasuk khairukum kata Rasulullah SAW itu orang yang terbaik dan bahkan ketika terbata-bata pun dapat 2 pahala saja Ya, ada usahanya yang luar biasa dan juga yang mungkin tidak mungkin semua orang bisa melakukan itu dan tidak ada rasa malu ketika kita mungkin masih belum sempurna dalam bacaan tetap kita membacanya dengan niat ingin lebih baik lagi karena surga itu tergantung kualitas bacaan kita saja dalam hadis Nabi tingkatan-tingkatan kita itu tergantung kebacaan kita Al-Quran kita bahkan mungkin hafalan Quran itu akan juga menentukan tingkatan mana kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain amal-amal yang lain ya. Hanya Allah yang Maha tahu. Silakan ada yang lain?
sebagai ilustrasi mungkin kita ingin contohkan di soal makharijul huruf, mungkin bisa diilustrasikan contohnya, Ustaz? Jadi gini, saya coba ya saya share juga dulu sebentar ya. Eh, sambil sambil saya cari gambarnya dulu. Eh, Bapak Ibu sekalian, dulu saya waktu kuliah, saya ikut organisasi namanya Himpunan Qori dan Qoriah Mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kebetulan juga saya jadi jadi pengurus dan pernah jadi ketua di Himpunan Qori Qoriah juga. Dan eh, ternyata itu salah satu berkah Quran juga itu, Ustaz Khalis. Masya Allah. Berkah Qurannya gimana? Waktu saya tes di Trans TV, kan ada pengalaman organisasi. Nah, saya waktu di Hikmah itu, Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa itu, saya masukin tuh ketua Hikmah tahun sekian 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 gitu. Nah, HRD-nya nanya, Pak, Mas Saiful, ini Qori itu yang baca Quran ya? Saya bilang, iya Bu. Oh, kalau gitu Mas Saiful diterima, tapi syaratnya nanti kalau acara-acara di Trans TV, Mas Saiful bisa kan baca Al-Quran untuk pembukaan begitu. Dan bisa doa juga nggak? Insya Allah bisa Bu. Akhirnya saya diterima tuh di Trans TV jadi wartawan. Gara-gara itu doang kayaknya sih. Ya Masya Allah. Allah. Mulus Masya dong. Al-Quran Sama Masya Berkah dapat duit Allah. dong. Keren, keren. Padahal saya nggak punya basic apapun tentang apa namanya tentang eh apa Jurnalistik ya. dunia broadcast jurnalis gitu nggak punya saya basic itu. Masya Allah. Cuma ya Allah emang dikasih jalannya itu. Saya waktu tes di Universitas Parahyangan waktu itu tahun 2006 dan saya tidak punya saudara sama sekali. Ini sambil saya ini ya cari gambar. Saya tidak punya saudara sama sekali di Bandung waktu itu. Saya orang Betawi yang betah wilayah tuh, betah di wilayah. Jadi saya bingung waktu mau ke Bandung, bingung, Ustaz Kholis. Saya dari Bekasi, saya naik bus karena emang uangnya pas-pasan gitu untuk tes di Unpar. Saya turun di terminal apa ya, Lui Gajah apa Lui Panjang sih? Lui Lebih Gajah ya? lebih panjang Ustaz. Hah? Lebih panjang. Oh, Lui Lebih Panjang ya? panjang. Iya. Lui Panjang ya? Di Lui Panjang tuh saya apa namanya turun. Nah, waktu turun di Lui Panjang itu saya bingung kan, ini saya mau di mana ini? Akhirnya saya keluar dari terminal, terus eh itu saya dengar ada lagi pembahasan eh tafsir Jalaluddin, tafsir Jalaluddin, dan saya ikut tuh, saya ikutin suaranya di mana ya. Akhirnya saya ketemulah sebuah masjid dekat terminal di Lui Panjang. Nah, saya ikut pengajiannya sampai akhirnya setelah pengajian, alhamdulillah tuh Ustaz, itu ada ada hidangannya tuh. Jadi saya bisa menghemat makan malam tuh. Saya makan malam bareng sama jamaah di masjid itu. Ketika setelah selesai pengajian gitu kan. Nah, dari situ saya rencananya kan mau tidur tuh, numpang tidur. Saya dibangunin nggak boleh tidur di masjid. Ya Allah, saya bingung tuh. Waktu itu saya bingung, akhirnya saya jalan kaki nanya masjid raya yang besar di mana. eh Akhirnya saya ke Masjid Raya Bandung kalau nggak salah.
Saya tidur di sana bareng sama orang-orang asongan tuh. Sampai paginya saya mandi dan baru ke Universitas Parahyangan ikut tes jadi wartawan di Trans TV. Padahal banyak yang saya nggak ngerti itu tentang jurnalistik. Tapi alhamdulillah masuk itu saya. Seperti itu. Terus sambil cerita-cerita ya. Itu salah satu berkah Al-Quran juga tuh. Di beberapa tempat juga saya kerja, ya alhamdulillah gara-gara Al-Quran. Nah, sebentar, makharijul huruf. Teh Nadia juga pernah diterima di Trans 7 sebagai apa nih, Ustaz? Teh Oh, Nadia. Pernah nanti diterima pernah. tolak sih dari tim kreatif gitu. Kalau nggak salah dulu tuh siapa ya? Pak Wisnu Tama apa ya? Lupa. Wih, tahun berapa teh? Lupa saya. Masya Allah, Tahun tim berapa kreatif. ya? Berarti di produksi tuh, tim kreatif. Kan katanya kalau mau ikut kerja di sana ditahan itu apa ijazah gitu-gitu. Saya tolak aja jadinya di Bandung lagi aja. Untung deh. Iya. Nah, ini udah ketemu ya, saya share dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah lihat ini makharijul huruf? Sudah kelihatan. Kurang, oh karena di handphone ya? Iya pakai HP Ustaz. Iya, iya. Nanti ini karena saya baru ya ininya, jadi nggak bisa dibesarin nih, masih di snipping tool ini. Bisa, Eh, bisa, bisa di screenshot. Kenapa? Ini masih di snipping tool, saya belum bisa besarin. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran tentang makhorijul huruf ya. Nah, ini ada tempat ini yang guna itu. Yang ini gambar hidung nih. Nah, terus yang saya mau bicarain hari ini adalah makhorijul huruf. ten- eh, kita ngomongin ini ya. Ngomongin ikhfa. Bapak Ibu sekarang udah tahu ikhfa? Iya, Bapak sih. Ibu Sudah. tahu ya ikhfa? Oke. Nih, oke, sebentar. Oh, ini ada yang di yang ikhfa. Ikhfa kalau kita eh yang Bapak Ibu tahu nih, ikhfa cara bacanya itu bagaimana? Dengung. Oke, dengung. Terus artinya ikhfa itu apa sih? Apa namanya? Pak, dengung, mantul. Dengarkan bunyi nun sukun, tanwin atau Ya, ikhfa itu artinya samar, Ibu. Oh, Ya, ikhfa itu artinya samar, ingat ya. Nanti saya tidak akan berbicara seperti ini, Ustaz Kholis. Nanti semuanya by visual nanti. Ikhfa itu samar. Nanti akan ada metode apa namanya materi-materi visualnya nanti akan saya sampaikan. Ini karena kemarin baru tuh ya, terus saya juga belum persiapkan tentang gambar-gambar khusus buat teman-teman di MKI. Nah, eh, cara bacanya kan samar nih. Nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan 15 huruf ya. Iya, 15 huruf Iya. apa? ya Ustaz. Cara bacanya kan samar ya. Iya. Iya, Ya. Nah, samar itu maksudnya kan nun matinya tidak ter tidak terlalu terbaca gitu ya. Iya. Iya ya. Iya.
Oke. Nah, saya mau nanya nih. Kalau eh ikhfa samar, eh cara bacanya misalkan eh kalimat eh apa ya? Kalimat katanya misalkan eh In min kuntum min Yang janibin. kau beli. Coba misalkan min janibin. Coba min janibin. Coba yang baca Bude. Bude Darmi bisa min janibin. Coba. nggak ada kayaknya Bunda Darmi. Nggak Ada nggak? ada Bunda Oke. Darmi. Oh, nggak ada Bude Darmi. Nggak ada. Suaranya seperti Bude Darmi. Bunda Teh Nadia deh. Bunda Nirwana, coba Bunda Nirwana aja. Oh, Bunda, Belum iya enggak, Bunda belum Nirwana. belum paham itu. Belum paham sih, soalnya waktu ngaji waktu kecil sih enggak belum ngaji, ngaji waktu kecil mah non mati disambut tam, mim mati disambut ba gitu. Jadi belum ngerti. Iya. Nanti di Kulefa ini Kalau mim mati disambut ba dengung mim gitu. nanti di Kulefa ini kita bahas secara visual ya nanti. Sebentar, saya share lagi. Sebentar, sebentar. Nah ini. Ini kalau ini bisa gede nih. Baru ketemu. Bapak Ibu, ikhfa itu cara bacanya yang Bapak Ibu tahu ada berapa cara bacanya? Irfa Hakiki, Irfa Ada Safawi. dua, ikhwa Irfa hakiki, Hakiki, ikhwa Irfa Safawi. ikhwa ausat, ikhwa akrab, ikhwa safawi. Baik. Kalau Wow. nanti gini, saya akan sampaikan ikhfa itu jenisnya kalau yang hukum nun mati itu ya cuma satu kan, nun mati. Kalau yang mim mati nanti beda lagi. Makanya di level di di kurikulum nanti kita akan beda ini. Kita ngebahasnya tentang nun mati dulu, nun mati atau tanwin. Setelah itu baru yang mim mati. Karena kalau mim mati nanti ada izhar safawi, ada ikhfa safawi, seperti itu kan. Kalau yang mim mati. Nah ini kita ngomongin yang nun mati tanwin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nih di layar kelihatan ini ada huruf kof dan kaf, salah dua huruf ikhfa ya, kof dan kaf, betul? Ya. Iya Ustaz. Ya. Nah, huruf kof dan kaf, ini kan kita lagi ngomongin hukum nun mati nih. Nah, nun mati kan ada di sini nih, makharijul hurufnya, kelihatan? Saya oke. Nah, ternyata membaca ikhfa itu kebanyakan yang tidak belajar semuanya hampir membacanya semuanya pakai betul ya? Iya. Padahal Iya. bisa Padahal gitu. enggak ini. Padahal enggak. Padahal tidak. Kaf sama kof yang pakai kan? Iya. Iya. Jadi betul. Yang hampir ya, tidak banget sih. Yang hampir itu adalah cuma dua huruf, pada huruf qaf dan Kaf. kaf. Ya, kenapa dibaca cuma dua huruf itu hampir kayak karena ternyata letaknya Bapak Ibu jauh sekali dari nun, makharijul hurufnya nih. Tuh. Dia ada di belakang tuh ya. Sebelum huruf-huruf izhar ini. Bawah nih. Tuh. Ya. Ini hurufnya jauh sekali nih. Hurufnya si apa namanya? Qaf kaf sama nun. Makanya dia dibilangnya ikhfa ad, ikhfa yang jauh. Terus ada lagi ikhfa yang ausat, wasit, tengah-tengah nih. Nah, ini yang
min janibin, terus min syarrin. Kayak kalau kita baca apa namanya di Syarri ma khalaq. di Al-Falaq, jangan ming ya, tapi min syar. Nah, jangan ming. Nah, kan kebanyakan ada juga nih orang-orang baca ming syarri, betul ya? Iya, semuanya didengar. Semuanya di Syar. padahal tidak. Kalau yang shin, jim itu kan huruf Syarri ma. ausat tuh, ikhfa ausat, bacanya jangan eng. Yang eng itu khusus di qaf dan kaf. Nah, ada lagi yang dal, to, ini kan akrob nih, dekat Akrob. banget sama, iya, dekat banget sama nun. Nah, ini justru malah hampir ke nun matinya hampir jelas gitu, hampir jelas gitu. Makanya kalau ada imam baca, itu gimana sih orang baca ikhfa kok ke inian banget? Jangan kayak gitu, nggak boleh. Mungkin kan setiap orang level-level ketidakjelasan dia itu beda-beda tuh. Jangan kemudian kita menyalahkan bacaan orang seperti itu. Intinya kalau ikhfa yang paling dasar sekali ketika kita membaca, cara membaca ikhfa untuk ikhfa yang abad ini yang paling jauh, qaf, kaf itu eng di situ, yang lainnya tidak seperti itu ya. Nah itu. Nah satu lagi kita ngomongin ini kisi-kisi aja ya Ustaz Kholis. Kita ngomongin izhar, coba izhar. Hurufnya ada berapa izhar? Bapak Ibu? 6. 6. Apa aja hurufnya? Ain, Ghain, Kaf, Kof, Hamzah ya. Oke. Ini kita coba ini ya. Nih Bu, huruf izhar ternyata nih Bu. Allah udah naruh huruf izhar itu di sini Bu tuh. Lihat tuh Bu. Kelihatan? Kelihatan ya? Nih. Coba diperhatikan di tenggorokan kita yang paling bawah nih Bu. Paling bawah sini. Ini kalau kita benar bacanya, dia akan bergetar di sini. Ha itu sampingnya tuh. Ha itu sama tuh letaknya. Ha itu letaknya sama. Naik sedikit. Ini bergetar lagi sini. Kalau sini nggak bergetar, adanya di hidung. Nah itu salah. Coba Ibu dulu di sini. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Bergetar nggak di sini Bu? Sambil pegang di sini Bu. Tempatnya si A itu. Nah, itu harus ada getaran sini. Itu di sini ya. Naik sedikit Ibu, ada di sampingnya itu ada H. Terus di atasnya hampir keluar dari tenggorokan paling atas nih, lak-lakan, dekat lak-lakan ada langsung gitu ya, jangan ada e-nya. Jangan ada e-nya, jangan, tidak boleh ada e-nya, langsung sampingnya ya, nggak usah ada e-nya ya, langsung Oke. Siap. Itu gitu ya. Oke. Coba lihat lagi ke layar, lihat lagi ke layar. Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ini lihat Bu. Coba kita lihat nih huruf Hamzah yang bentuknya seperti ini. Terus naik sedikit ada huruf Ain. Hampir sama ya Bu, Bapak Ibu. Dengan Hamzah A itu, dengan Ain, hurufnya hampir sama ya. Tinggal ditambahin set ke bawah. Betul ya?
Hmm. Betul ya? Terus naik Iya. lagi sedikit lagi, ada ghain. Sama ya hurufnya dengan ain. Iya. Cuma ada titiknya di atas. Gha, gha. Oh. Nah, Oh. begitu juga yang ha. Ha ini sama hamzah kan, hamzah. Makanya hamzah. Kemudian di atasnya ada ha. Bentuknya mirip lagi. Ini kha, mirip lagi. Coba bayangin Bu, Bapak Ibu sekalian. Kalau huruf ain dulu Allah kasihnya bentuknya bukan kayak gini nih, bentuknya kayak gini nih, kayak bo adanya di sini. Kira-kira gimana ya? Itu emang udah Allah Maha Besar, udah ngasih. Oh gini ya, hurufnya seperti ini ya. Keren banget begitu ya. Semuanya tempatnya pas di sini kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang akan yang akan saya sampaikan nanti di pelajaran-pelajaran kita. Jadi ketika kita ngomongin izhar, kita udah tahu nih izhar adanya di sini nih. Pokoknya kalau kita begini, ini izhar loh di sini. Jadi nun mati ketemu huruf-huruf izhar, set di sini harus bunyinya jelas. Harus bunyinya jelas. Min khairin, min khairin. Ingat, min Khair. khairin. Ya, itu harus jelas. Enggak boleh baca gini. Min, nah masuk ke hidung tuh. Khaisyum, min, nah enggak boleh tuh. Min khair, nah enggak boleh. Min khairin. Nanti akan kita, ya, kita akan eh, satu-satu untuk makhorijul huruf, terus sifatul hurufnya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan untuk apa namanya untuk kurikulum. Gitu, Ustaz Khalis. Masya Allah. Dan Nggak. kabar gembiranya, Ustaz, saya telah baca juga beberapa penelitian, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil itu berdampak terhadap kesehatan, Ustaz ya. Ya, betul. Bukan hanya itu, bacaan ketika ditartil dengan benar, membaca ain dengan benar, ha dengan benar gitu, ternyata itu berefek gitu ya terhadap kesehatan tubuh. Dan ini saya baca penelitiannya luar biasa ya. Dan beberapa jurnal ilmiah juga sudah menunjukkan tidak hanya ketika kita mendengar tentu ada irama yang membuat ketenangan jiwa ya, tapi ini di luar itu ketika bacanya tartil kita yang membaca, makanya disunahkan kan membaca Al-Quran itu tidak dalam hati ya, tapi dengan ada bacaannya biar terdengar dengan oleh telinga kita, tapi juga jangan mengganggu orang lain ya. Eh, Ya. itu dampaknya Masya Allah ya, luar biasa. Subhanallah Jadi itu. jadi kalau apa namanya di Quran itu ketika kita baca benar makhorijul hurufnya tepat, tempat keluar hurufnya tepat itu kita baca Ustaz Khalis. Iya, Getaran iya. ada di sini. Kan itu menggetarkan semua yang ada di sini nih. Ketika kita baca lam, mim, nun, kof, kaf, dal, dal semuanya tersentuh semuanya ketika kita baca Quran gitu kan. Nah, getaran-getaran itu yang kemudian jadi syifa kan gitu ya, benar ya? Iya, Secara Syukran. ilmiah Masya Allah, kalau kita bacanya benar, pelan-pelan gitu. Jangankan yang baca pakai suara, yang ada getaran-getaran di sini semua. Yang dengerin aja orang bisa tenang dan akhirnya jadi obat begitu kan, seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Nanti, Jadi nanti mudah-mudahan dengan belajar nanti ya dengan makharijul huruf yang benar, kemudian sifat-sifatnya huruf juga dipelajari, bacaan kita tidak hanya membaca ya, tapi benar-benar memenuhi hak-hak Al-Quran saja. Karena ini menjadi sebuah ya, wujud keimanan kita terhadap kitab Allah, bahwa kita beriman kepada kitab Allah itu salah satunya dengan memenuhi hak-haknya, yaitu adalah hak-haknya itu kita membacanya dengan tartil, ya, ratil Al-Quran, tartila, dan baca Al-Quran dengan penuh tartil. Dan mudah-mudahan inilah upaya kita terus, jangan patah semangat untuk belajar Al-Quran terus. Dan ini alhamdulillah Ustaz Saifullah bisa bersama kita setiap pekan untuk kembali mengulang barangkali yang sudah paham pun, tapi kita akan memperdalam lagi dan sampai kepada bagaimana prakteknya dalam membaca Al-Quran lebih baik lagi saja. Insya Allah. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi barangkali sebelum ditutup kan udah jam 9. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Saifullah yang bersama kita di malam ini, di malam Ahad. Orang-orang pilihan, Masya Allah, yang hadir di majelis ilmu ini, yang
menyampingkan mungkin kesenangannya untuk jalan-jalan, tapi memilih ngaji dan menurut Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal yang kita lakukan walaupun hanya tidak seberapa, tapi inilah amal yang jangan-jangan adalah amal yang Allah terima, dan dengan keikhlasan kita Allah akan tambahkan rahmat untuk kita semua. Dan sekali lagi kita akan siapkan diri kita nanti Ahad pekan depan, ya insya Allah malam Ahad akan memulai dengan sebuah kajian kulefa yang dimulai, kita akan membahas tentang makharijul huruf. Baik, alhamdulillah syukurlah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.